semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hidayati, SPD AUD sebagai observer, dan teman saya Kurnia SPD AUD sebagai coach, dan saya Kurnia Dwi Lestari SPD AUD sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Harini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Nah, nanti coach dan coach akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya pada Bu Harini yaitu yang pertama, kompetensi apakah yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini Bu Harini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini yaitu saya akan hadir penuh dalam kegiatan ini atau dalam present. Saya akan menjadi pendengar yang aktif dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu. Kemudian yang kedua, kompetensi mana saja yang akan ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi yaitu tentang ingin mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach lebih kreatif menemukan solusi dari permasalahannya dan untuk menindaklanjuti selanjutnya bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Bu Harini, indikator apa indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Pada proses coachingnya pada hari ini, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bisa menemukan langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Baik Ibu, baik sekali. Demikian Ibu observasi dari saya cukupi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Harini. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang ya. Saya mempunyai waktu luang hari ini, mungkin ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf ya Bu Harini, saya mengganggu waktunya Bu Harini. Tidak apa-apa Bu ya. Begini Bu, saya mau curhat sama Bu Harini tentang masalah saya. Apakah Bu Harini bisa membantu saya? Senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Nah, begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari yang sedang saya hadapi, masalah yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya Bu Harini, saya itu mendapatkan murid baru Bu. Murid baru saya itu anak yang luar biasa Bu, di mana
anak tersebut suka usil, suka mengganggu temannya, dan suka berbicara tentang hal-hal, kadang berbicara hal-hal yang apa itu Bu, tidak baik Bu. Eh, Lalu bagaimana tuh? Kira-kira apa yang membuat anak tersebut usil sama teman-temannya dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Iya Bu. Dari perbuatan anak tersebut, dari tingkah laku anak tersebut itu sangat sangat berpengaruh sekali Bu dalam kondisi pembelajaran di sekolah, di kelas, karena dengan adanya anak tersebut yang suka usil, suka mengganggu temannya dan suka berbicara hal yang tidak baik itu sangat mengganggu temannya. Karena apa? Temannya yang tadinya sudah berani mandiri, berani ditinggal ibunya, karena takut sama anak tersebut, takut diganggu anak tersebut, terus mintanya ditungguin sama ibunya Bu. Dan juga ada anak yang dia itu pendiam ya, karena ada anak tersebut diganggu, diusiri, jadi dia itu tidak mau berangkat sekolah Bu. Jadi saya itu merasa khawatir, dan juga dalam hal perkataan yang tidak baik itu saya merasa takut nanti teman-teman yang lain itu akan meniru apa yang diucapkan anak tersebut. Dan untuk kenapa ya anak tersebut bisa usil, bisa berkata hal yang seperti itu, bisa mengganggu temannya, kemungkinan itu Bu, karena mungkin dari faktor dari pendidikan dari orang tuanya, dari keluarga. Karena saya pernah melihat ya Bu, ketika anak tersebut dijemput ibunya lah, ada salah satu anak dari kami itu ada yang menangis, dan anak tersebut diusili sama diganggu sama anak itu lah. Kemudian orang tua anak yang menangis itu lapor lah, langsung di tempat itu orang tua dari anak tersebut langsung memberikan hukuman Bu, dan hukuman itu hukuman fisik Bu, jadi dijewer terus dipukul seperti itu. Jadi saya merasa kok apa mungkin perbuatan anak tersebut itu berasal dari itu, dari didikan orang tua di rumah juga seperti itu. Jadi anak tersebut sudah merasa kebal dengan hukuman fisik, kemungkinan di sekolah itu dia melampiaskannya kepada temannya dan minta perhatian juga kepada teman dan bu guru dengan melakukan hal-hal tersebut. Dan juga untuk ketika anak tersebut berbicaranya tidak baik itu kemungkinan bisa berasal dari lingkungan Bu, karena ibunya pernah cerita kalau anak tersebut mainnya itu sama teman-teman yang usianya di atasnya, iya, yang tidak sebaya, jadi dari situ Bu. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau Iya. begitu saya tanya sama ibu lagi, apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya selama ini sudah melakukan pendekatan Bu kepada anak tersebut. Saya melakukan pendekatan, saya mengajak cerita, saya dekati lah. Dengan saya mendekati supaya tujuannya apa? Anak tersebut biar nyaman dulu sama bu guru. Nah nanti kalau anak tersebut sudah nyaman, nanti akan mau bercerita di rumah itu seperti apa dan apa yang dirasakan anak tersebut. Nanti anaknya biar bisa bercerita sehingga nanti saya sebagai gurunya bisa mengambil langkah apa yang akan saya lakukan. Menurut cerita dirinya dari skala 1 hingga 10 kira-kira di posisi yang mana dalam mencapai tujuan yang Anda inginkan? Saya rasa saya itu masih di angka 6. Karena apa? Karena yang saya lakukan itu baru melakukan pendekatan kepada anak, sehingga untuk hasilnya itu belum maksimal. Setelah mendengar dari posisi di angka 6, Buya ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa menit juga? Saya akan berusaha ya Bu Hani. Saya akan berusaha untuk meningkatkannya ke angka 8 mungkin. 8-nya seperti apa ya? Nah, saya akan berusaha Bu untuk menyiapkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua, dan juga akan mengobrol dengan orang tua tersebut untuk sharing kepada orang tua tersebut, sehingga nanti kita akan bersama-sama mencari kesepakatan sehingga kita akan mendapatkan tindakan atau solusi yang akan kita ambil selanjutnya. Setelah Buya bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Gini ya Bu, terus terang ya Bu, untuk beberapa hari ini saya kok merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran tentang masalah ini Bu.
akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Nah, sekarang setelah saya bercerita dengan Bu Harini, bisa ngobrol dengan Bu Harini, saya bisa merasa sedikit lega, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu nih ke depannya? Saya berniat Bu, untuk rencana kedepannya saya akan setelah melakukan pendekatan kepada anak, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua dengan menemui orang tua, mengajak sharing tersebut dengan orang tua dan mencari solusi. Dan saya juga akan melakukan apa Bu, kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat Bu, dengan guru yang lain, sehingga nanti kita akan bersama-sama di dalam sekolah juga akan mencari solusinya bagaimana Bu untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Dan juga saya kemungkinan akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan parenting. Apakah ada hal lain yang dilakukan? Hal lain yang akan saya lakukan itu tadi Bu, dari cerita saya tadi saya akan melakukan itu pendekatan kepada orang tua, terus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat, dan juga mengadakan kegiatan parenting dengan mengambil tema tentang mendidik anak, sehingga orang tua di rumah itu juga tahu bagaimana cara mendidik anak, sehingga nanti bisa dilakukan di rumah, sehingga nanti antara orang tua dan guru di sekolah itu nanti sinkron Bu dalam mendidik anak, sehingga bisa dalam mendidik anak itu akan bisa terjadi baik. Dari cerita Ibu tersebut, langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Dan saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya juga merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Karena apa? Karena ini berurusan dengan peserta didik dan juga orang tua. Saya itu agak khawatir nanti saya salah langkah dalam mengambil solusi tersebut Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan orang tua dan juga akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat itu, dan juga melakukan kegiatan parenting. Ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera diselesaikan dan dunia dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya, Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu Harini atas waktunya, telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Amin. Sama-sama Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ini ada janji sama teman. Jadi untuk percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu Harini. Ya, silahkan Bu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bu Harini. Sama-sama Bu Nia. Salam sehat dan bahagia juga. Ya, terima kasih semuanya. Oke, Bu Harini, setelah saya mengamati percakapan coach dengan Koji, yaitu Bu Harini dan Bu Nia, apa saja sih yang sudah didapatkan? Ibu sudah berhasil dalam coaching sesuai alur kita. Dari percakapan yang sudah saya dapatkan dari Koji, saya menerapkan percakapan tersebut dengan alur kita, dengan menjadi pendengar yang baik, dan saya hadir penuh dalam kegiatan tersebut, dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Oke, semoga sukses ya Bu Harini coaching pada hari ini. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu Harini? Mungkin yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, saya bisa mendengarkan aktif dari coach yang menanyakan tentang permasalahannya, dan saya bisa mengarahkan coach agar mempunyai ide kreatif untuk menyelesaikan masalahnya dan memberi solusi dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Baik sekali Bu Ibu Harini, semoga dalam melakukan coaching berikutnya Bu Harini
dapat berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang terbaik antara coach dan coach ya Bu ya. Ya, sekian dulu perbincangan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.